Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Aira Juwita. Saya adalah dosen pada program studi Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara dengan bidang biologi farmasi. Mohon izin pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Botani Farmasi. Mata kuliah Botani Farmasi adalah salah satu mata kuliah wajib pada kurikulum Outcome Based Education atau BE dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM bagi mahasiswa semester 2 program studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara dengan bobot perkuliahan sebanyak 2 SKS dengan praktikum. Di dalam RPS dijelaskan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah atau CMPMK mata kuliah Botani Farmasi adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat menjelaskan terkait dengan taksonomi, anatomi, morfologi, dan fisiologi tumbuhan yang berkaitan dengan ilmu kefarmasian. Pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa subjek PMK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan terminologi tumbuhan, jenis-jenisnya, dan manfaatnya, menjelaskan terminologi taksonomi tumbuhan tingkat tinggi dan rendah, mengidentifikasi anatomi, morfologi, dan fisiologi tumbuhan tingkat tinggi dan rendah, serta mengidentifikasi proses perkembangan dan metabolisme tumbuhan tingkat tinggi dan rendah. Total pertemuan dari mata kuliah adalah sebanyak 14 kali pertemuan ditambah dengan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada perkuliahan ini adalah Student Centered Learning yang meliputi 3 tahapan, yaitu penyampaian materi, interaksi di kelas dan di luar kelas, serta penugasan. Mahasiswa dituntut untuk mengembangkan pengetahuannya melalui pembelajaran mandiri dan pembelajaran kelompok untuk meningkatkan interaksi antar mahasiswa dan diskusi untuk meningkatkan interaksi mahasiswa dengan dosen dan mahasiswa lainnya. Penugasan yang diberikan kepada mahasiswa terdiri dari beberapa tipe. Terdapat tugas mandiri dalam bentuk pembuatan esai terkait topik pembahasan yang disampaikan dalam bentuk tugas. Terdapat juga tugas per kelompok, di mana di sini mahasiswa melakukan penelusuran pustaka, mendiskusikan salah satu artikel penelitian yang berhubungan dengan topik yang disampaikan. Dalam perkuliahan ini juga diberikan case method, di mana mahasiswa diminta menyiapkan presentasi untuk menentukan terminologi, anatomi, morfologi, dan fisiologi tanaman yang ada di seputaran Universitas Sumatera Utara, di mana tugas ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk dapat memahami tanaman yang berkhasiat sebagai obat yang ada di seputaran tempat tinggalnya. Mahasiswa melakukan pencarian data atau informasi ataupun teori secara berkelompok, mengajukan gagasan ataupun hipotesis dalam kelompok, melakukan diskusi mandiri bersama kelompok. Selanjutnya adalah merumuskan solusi bersama kelompok, menyusun hasil diskusi di dalam kelompok, dan diakhiri dengan mengunggah hasil diskusi di halaman LMS USU, yaitu e-learning-usu.ac.id. Selain itu, mahasiswa juga harus mengerjakan 2 kali kuis dan ujian tengah semester dan akhir semester. Pengukuran ketercapaian CPMK dilakukan dengan beberapa sistem dan pembobotan yang berbeda-beda untuk setiap komponen. Kuis 1 dan 2 dinilai masing-masing 5% dengan indikator ketepatan jawaban menggunakan sistem penilaian scoring. Tugas 1-2 dinilai masing-masing 8% dengan indikator kesesuaian isi resume dengan pokok bahasan, keterbaharuan dan keabsahan sumber yang digunakan, kelengkapan dan kesesuaian format hasil diskusi, serta ketepatan waktu dalam menyerahkan tugas, di mana penilaian dilakukan secara objektif menggunakan rubrik penilaian. Sementara tugas 3, 4, dan 5, 6 di tim case method dinilai dengan bobot yang lebih besar, yaitu masing-masing 14% dengan indikator penilaian
ketepatan menjelaskan permasalahan yang ditemukan pada teks, sumber, dan sasaran, kemampuan dan keaktifan dalam memberikan respon, jawaban, atau pertanyaan, kerjasama dalam tim, keterbaharuan dan keabsahan sumber yang digunakan, kelengkapan dan kesesuaian format hasil diskusi, presentasi tingkat kemiripan dengan sumber literatur atau plagiarisme, serta ketepatan waktu dalam menyerahkan tugas. Sisa bobot 25% adalah untuk penilaian ujian tengah semester dan akhir semester. Demikianlah deskripsi yang saya sampaikan tentang mata kuliah Botani Farmasi dan bagaimana metode pembelajaran saya di kelas. Untuk selanjutnya, marilah kita saksikan proses pembelajaran yang terlaksana di kelas yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa. Terima kasih. Selamat pagi, adik-adik. Apa kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini kita akan memasuki mata kuliah Botani Farmasi pertemuan ke-12 ya, yaitu terkait dengan metabolisme tumbuhan obat ya, dimana namanya yang sendiri ekonomi energi
Ya.